Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sundari Apriliani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori disiplin mental. Teori disiplin mental merupakan akar dari teori pembelajaran menurut Plato dan Aristoteles. Menurut Suyono dan Haryanto, teori ini belajar harus dengan latihan yang disiplin, di mana belajar harus ditentukan dan dijadwalkan. Aliran psikologi daya menyatakan bahwa individu memiliki sejumlah daya, mengenal, mengingat, menanggapi, menghayal, berpikir, merasakan, berbuat, dan lain-lain. Penerapannya dalam budaya Indonesia, misalnya pada peribahasa lancar kaji karena diulang. Menurut Suyono dan Haryanto, anak-anak akan berkembang secara alamiah atau natural unfoldment. Berikan dia belajar inisiatif, belajar hendaknya muncul dari anak. Beberapa teori yang termasuk rumpun disiplin mental. Yang pertama, teori teistik. Berasal dari psikologi daya seperti mengamati, menganggap, mengingat, berpikir, memecahkan masalah, dan sebagainya. Yang kedua, teori humanistik. Lebih mementingkan keseluruhan sampai keutuhan. Yang ketiga, teori naturalisme. Teori ini mempunyai potensi atau kemampuan untuk berbuat atau melaksanakan tugas, tetapi juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk berkembang dan belajar sendiri. Yang keempat, teori apresiasi. Teori ini membantu anak untuk mempunyai kemampuan untuk mempelajari suatu dan menguasai pengetahuan selanjutnya. Penerapan dalam proses belajar mengajar berhubungan dengan teori disiplin mental dalam mata pelajaran matematika adalah dengan memberikan pengertian unsur-unsur geometri, jenis-jenis geometri, dan rumus-rumus geometri. Selanjutnya, teori behaviorisme. Menurut Suyono dan Haryanto, menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang pertama, input yang berupa stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Yang kedua, output yang berupa respon, yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerak tindakan. Behaviorisme berkembang melalui suatu penelitian yang melibatkan binatang. Ada beberapa ciri menurut Suyono dan Haryanto, yaitu mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil, bersifat mekanisme, menekankan peran lingkungan, mementingkan pembentukan respon, dan menekankan pentingnya latihan. Adapun perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama, teori belajar menurut Thorndike, yaitu objek eksperimen dengan seekor kucing. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain merupakan hubungan antara stimulus atau perangsang dengan respon atau jawaban, tanggapan, reaksi. Diistilahkan Esperanto. Yang kedua, teori belajar menurut Charles Hall. Terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin, bagi Holt semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama agar organisme tetap bertahan hidup. Yang ketiga, teori belajar menurut Edwin Guthrie. Hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar, akan tetapi hubungan antar stimulus dan respon bersikap sementara. Yang keempat, teori belajar menurut Skinner menjelaskan
siswa belajar hal yang baru. Yang kedua, tahap retensi. Tahap informasi dan keterampilan baru atau tahap penyimpanan berarti setiap hasil belajar disimpan untuk digunakan di masa depan. Yang ketiga, tahap transfer tanpa mengingat kembali dan menggunakannya pada situasi baru. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.